Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Sari Agustina dengan NPM 264111067 dari kelas manajemen 26A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi fungsi permintaan pada mata kuliah Matematika Bisnis. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian fungsi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, jenis-jenis fungsi permintaan, rumus fungsi permintaan, contoh perhitungan, serta kesimpulannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu fungsi permintaan. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungan tersebut bersifat berbanding terbalik atau negatif. Artinya, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Permintaan sendiri merupakan keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membayarnya. Jadi, seseorang yang hanya ingin membeli tetapi tidak mempunyai uang belum dapat disebut sebagai permintaan dalam ilmu ekonomi. Karena itu, hukum permintaan menyatakan bahwa naik turunnya harga menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah permintaan. Hubungan inilah yang nantinya akan digambarkan melalui rumus maupun kurva permintaan. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu harga barang lain, pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan, selera masyarakat, dan perkiraan kondisi di masa depan. Misalnya, jika pendapatan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga permintaan cenderung bertambah. Selain itu, barang yang sedang tren atau diperkirakan akan mengalami kenaikan harga biasanya juga akan lebih banyak diminati oleh konsumen. Jenis-jenis fungsi permintaan. Fungsi permintaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan jumlah permintaannya, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah jumlah barang yang diminta oleh satu orang konsumen. Sedangkan permintaan pasar merupakan gabungan dari seluruh permintaan individu yang ada di suatu pasar. Yang kedua berdasarkan daya beli konsumen. Jenis ini terdiri dari permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah keinginan membeli yang benar-benar diwujudkan karena konsumen memiliki kemampuan membayar. Permintaan potensial adalah keinginan membeli yang belum dilakukan meskipun sebenarnya memiliki kemampuan. Sedangkan permintaan absolut hanya berupa keinginan membeli tetapi tidak disertai kemampuan untuk membayarnya. Rumus fungsi permintaan. Pada slide ini ditampilkan rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A kurang BP. Keterangan dari rumus tersebut adalah QD merupakan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Huruf A merupakan konstanta atau jumlah permintaan maksimum ketika harga dianggap 0. Huruf B adalah koefisien atau slope yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Sedangkan P menunjukkan harga barang. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa harga memiliki tanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah permintaan adalah berbanding terbalik. Hal tersebut juga terlihat pada kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan fungsi permintaan. Diketahui, nilai A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan P sama dengan 10. Kita gunakan rumus QD. QD sama dengan A kurang BP, sehingga menjadi QD sama dengan 4 kurang 2 dikali 10. Menjadi 4 kurang 20 sama dengan hasilnya adalah negatif 16. Hasilnya memang bernilai negatif, tetapi dalam ilmu ekonomi, jumlah permintaan tidak mungkin negatif. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang digunakan terlalu tinggi sehingga pada kondisi tersebut tidak ada permintaan. Pada grafik juga terlihat bahwa semakin tinggi harga, jumlah permintaan juga semakin menurun. Jadi, contoh ini membuktikan bahwa harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan yang berbanding terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Kesimpulan,
Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi permintaan merupakan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Hubungan tersebut bersifat berbanding terbalik, sehingga ketika harga naik, jumlah permintaan akan turun, dan ketika harga turun, jumlah permintaan akan meningkat. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti pendapatan masyarakat, harga barang lain, distribusi pendapatan, selera masyarakat, dan perkiraan kondisi di masa depan. Dengan memahami fungsi permintaan, kita dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, sekaligus memahami bagaimana perubahan harga dapat memengaruhi kondisi pasar. Demikian penjelasan saya mengenai materi fungsi permintaan pada mata kuliah Matematika Bisnis. Dari materi ini, kita dapat memahami hubungan antara harga dengan jumlah permintaan, serta bagaimana cara menghitung fungsi permintaan menggunakan rumus yang ada. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu menambah pemahaman kita mengenai materi yang sudah dibahas. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Bye-bye.